Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sahabat Medis. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai berkas-berkas apa saja yang harus disiapkan setelah kita dinyatakan lolos tes SKB. Berkaca pada tahun kemarin, ternyata ada beberapa orang yang berhasil mendapatkan nilai SKB tertinggi tetapi dinyatakan gugur pada saat pemberkasan. Jadi, tonton terus video ini sampai selesai agar kejadian serupa tidak terjadi lagi pada tahun ini. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara klik tombol like, subscribe, dan share video ini agar channel ini bisa semakin berkembang. Pada video kali ini, kita mengambil contoh pemberkasan CPNS dari Kabupaten Rembang, dan langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Persyaratan administrasi yang harus dilengkapi oleh peserta pemberkasan usul penetapan NIP CPNS antara lain: yang pertama, asli dan 1 lembar fotokopi surat lamaran untuk diangkat menjadi CPNS, ditujukan kepada Bupati Rembang, ditulis tangan sendiri dengan menggunakan tinta warna hitam, bermaterai 6000 dan ditandatangani dengan format sesuai contoh pada lampiran. Jadi untuk surat lamaran ini nanti harus ditulis tangan dan tidak boleh diketik. Kemudian, pas foto berwarna terbaru dengan latar belakang warna merah, pakaian atau kemeja putih lengan panjang dan berdasi panjang warna hitam. Khusus wanita berjilbab, wajib mengenakan jilbab warna putih, ukuran 4x6, sebanyak 6 lembar. Ditempel pada lembar formulir foto sesuai dengan contoh pada lampiran. Poin berikutnya, fotokopi ijazah dan transkrip nilai sesuai dengan yang disyaratkan pada formasi dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang sebanyak 2 rangkap. Bagi formasi dokter, dokter gigi, dokter spesialis, apoteker, dan perawat ahli pertama wajib melampirkan fotokopi ijazah profesi dan transkrip nilai profesi yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang sebanyak 2 rangkap. Kemudian, asli dan 1 lembar fotokopi daftar riwayat hidup, ditulis tangan sendiri dengan menggunakan huruf kapital atau balok, tinta warna hitam, bermaterai 6000 dan ditandatangani. Sebagaimana contoh anak lampiran 3 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang petunjuk teknis pengadaan pegawai negeri sipil dengan format sesuai contoh pada lampiran. Kemudian, asli dan 1 lembar fotokopi surat pernyataan, sebagaimana contoh anak lampiran 4 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang petunjuk teknis pengadaan pegawai negeri sipil, diketik komputer bermaterai 6000 dan ditandatangani dengan format sesuai contoh pada lampiran. Jadi, persyaratan yang harus ditulis tangan itu hanya pada surat lamaran dan daftar riwayat hidup. Untuk surat pernyataan harus diketik. Kemudian poin berikutnya, asli dan 1 lembar fotokopi legalisir surat keterangan catatan kepolisian dari Polres setempat dengan keperluan persyaratan pengangkatan CPNS. Poin berikutnya, asli dan 1 lembar fotokopi legalisir surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah, wajib menuliskan dengan jelas nomor surat, nama dokter, NIP dokter, keterangan atau hasil, dan tanggal surat, dengan keperluan persyaratan pengangkatan CPNS, dengan ketentuan: 1. Surat keterangan sehat jasmani dari dokter pemerintah atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah. Nah, untuk surat kesehatan ini kita bisa minta dari puskesmas atau rumah sakit umum daerah setempat. Kemudian, nomor 2, surat keterangan sehat rohani dari dokter pemerintah spesialis kejiwaan. Ini juga bisa kita minta dari poli jiwa rumah sakit umum daerah setempat. Lanjut ke poin berikutnya. Asli dan 1 lembar fotokopi legalisir surat keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat aktif lainnya dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau dari badan atau lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba, wajib menuliskan dengan jelas nomor surat, nama dokter, NIP dokter, keterangan atau hasil, dan tanggal surat, dengan keperluan persyaratan pengangkatan CPNS. Untuk surat keterangan ini kita bisa minta dari rumah sakit umum daerah setempat. Lanjut ke poin berikutnya.
Asli dan 1 lembar fotokopi surat pernyataan bersedia untuk mengabdi dan tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun sekurang-kurangnya selama 10 tahun sejak TMT PNS. Diketik komputer bermaterai 6000 dan ditandatangani dengan format sesuai contoh pada lampiran. Oke, kemudian untuk ketentuan tambahan, yang pertama, bagi pelamar formasi tenaga pendidik yang memiliki sertifikat pendidik linier atau sesuai dengan formasi yang dilamar, wajib melampirkan fotokopi sertifikat pendidik yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sebanyak 2 rangkap. Kedua, bagi pelamar formasi tenaga kesehatan, wajib melampirkan fotokopi STR yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sebanyak 1 rangkap. Kemudian yang ketiga, bagi pelamar formasi kumlot, wajib melampirkan bukti akreditasi perguruan tinggi dan program studi A pada saat kelulusan sebanyak 2 rangkap, kecuali untuk akreditasi yang telah tercantum pada ijazah. Nah, untuk ketentuan legalisir ini nanti akan kita bahas pada slide berikutnya. Kemudian lanjut ke poin kelima. Bagi pelamar formasi X tenaga honorer K2, wajib melampirkan A. Asli dan 1 lembar fotokopi surat pernyataan masih aktif bekerja secara terus-menerus sejak diangkat menjadi tenaga honorer sampai dengan sekarang, disahkan oleh pejabat eselon 2 atau Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang dengan format sesuai contoh pada lampiran. Kemudian B. Fotokopi bukti pengalaman kerja. Kemudian C. Asli dan 1 lembar fotokopi surat pernyataan kesanggupan untuk kuliah sesuai dengan bidang tugasnya atau formasi dengan format sesuai contoh pada lampiran. Nah, ini untuk ketentuan legalisirnya. Yang pertama, ijazah akademi atau politeknik atau D3 dilegalisir oleh direktur atau pembantu direktur bidang akademik atau dekan atau pembantu dekan bidang akademik. Yang kedua, ijazah perguruan tinggi negeri atau swasta yang terakreditasi dilegalisir oleh ketua atau pembantu ketua bidang akademik atau dekan atau pembantu dekan bidang akademik. Yang ketiga, ijazah perguruan tinggi swasta yang belum terakreditasi dilegalisir oleh pejabat yang berwenang pada Kopertis. Kemudian untuk STR dokter dilegalisir oleh Konsil Kedokteran Indonesia. Kemudian untuk STR perawat dilegalisir oleh MTKI atau MTKP. Nah, untuk STR perawat pada tahun ini wajib menggunakan MTKI. Kemudian untuk STRA atau surat tanda registrasi apoteker dilegalisir oleh KFN. Nah, untuk sertifikat pendidik dilegalisir oleh pejabat yang berwenang pada LPTK. Dan untuk di beberapa instansi juga diwajibkan untuk melampirkan ijazah mulai dari SD, SMP, dan SMA, baik yang dilegalisir maupun yang tidak dilegalisir. Lalu kita masuk ke poin berikutnya. Peserta wajib menunjukkan dokumen asli pada saat pemberkasan usul penetapan NIP, di antaranya KTP, ijazah, transkrip nilai, ijazah profesi, transkrip nilai profesi, STR, sertifikat pendidik, dan bukti pengalaman kerja khusus bagi ex tenaga honorer kategori 2. Pada poin ketujuh ini, penulisan nama di KTP, ijazah, transkrip nilai, ijazah profesi, transkrip nilai profesi, STR, sertifikat pendidik, dan bukti pengalaman kerja ini harus sama. Apabila ditemukan ada penulisan nama yang berbeda, baik itu huruf atau spasi, sebaiknya disamakan dengan ijazah. Jadi misalnya ditemukan adanya penulisan huruf yang berbeda antara KTP dan ijazah, sebaiknya kita mengikuti ijazah saja. Karena untuk pengurusan KTP itu lebih mudah dibandingkan untuk mengurus ijazah ulang. Lanjut ke poin ke-8. Masing-masing berkas disusun berdasarkan urutan yang telah ditentukan di atas, dipisahkan menjadi 2 bendel, stop map 1 untuk bendel berkas asli dan stop map 2 untuk bendel berkas fotokopi. Masing-masing bendel dilubangi dan dimasukkan ke dalam stop map kertas 0 hektar dengan ketentuan warna hijau untuk pelamar formasi tenaga pendidikan, warna kuning untuk pelamar formasi tenaga kesehatan, dan warna merah untuk pelamar formasi tenaga teknis. Nah, untuk ketentuan warna ini kemungkinan bisa saja sama atau berbeda untuk persyaratan di tahun ini. Kemudian yang terakhir, pada bagian depan stop map dituliskan stop map 1 atau stop map 2, nama peserta,
nama dan tanggal lahir, alamat, nomor telepon atau HP, pendidikan, dan formasi. Oke, sementara cukup sekian untuk video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video berikutnya.